Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya para suhu berbebekian. Di sini saya hanya sekedar sharing, terutama bagi para pemula dalam merakit mobil bahan bakar gasnya. Salah satu alat yang perlu dibutuhkan adalah regulator. Ada selang nanti, terus ada converter, ada yang juga memakai air duster atau spray gun, ada converter juga yang sudah memakai converter bacai ataupun converter mesin air. Itu semuanya bisa dipakai semua. Nah, sekarang saya di sini akan sharing soal regulator untuk mobil bahan bakar gas sebaiknya yang mana. Biasanya para pemula itu seringkali menanyakan regulator yang baik, yang bagus itu yang mana sebaiknya. Mereka kadang-kadang mau beli itu ragu. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu. Ketika awal mau merakit mobil bahan bakar gas, saya bingung mau pakai regulator tekanan tinggi, apa tekanan rendah, atau pakai regulator kopling. Jadi saya di sini akan membahas satu persatu soal regulator untuk mobil bahan bakar gas. Yang pertama, regulator tekanan rendah. Regulator tekanan rendah contohnya ini. Nah, ini ada merek Polygas. Terus yang ini ada regulator merek apa ini? Merek Quantum. Ini tekanan rendah juga. Selanjutnya ini regulator apa ini? Merek Starchem. Ini tekanan rendah juga. Terus yang selanjutnya ini regulator, kalau ini mereknya Wingas ya. Ini regulator tekanan tinggi. Biasanya yang digunakan untuk kompor mawar kalau nggak salah itu ya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya ketika kita memakai regulator ini. Yang pertama itu regulator tekanan rendah. Bisakah regulator tekanan rendah digunakan untuk mobil berbahan bakar gas? Jawabannya bisa. Nah, apakah regulator tekanan rendah seperti ini langsung dipakai bisa untuk mobil bahan bakar gas? Jawabannya tidak bisa, tetapi harus kita modif sedikit. Yang pertama, cara memodifikasinya yaitu sangat simpel. Ini hanya di sini kita hanya membuang, di sini kan ada ini. Nah, kita hanya membuang pelor atau gotri ya, kalau bahasa sininya gotri yang ada di dalam sini. Nah, ini di dalam sini ada gotri. Ada gotrinya. Kita ambil dulu gotrinya dengan cara ini, dimasukin baut yang ukurannya hampir sama dengan lubang ini, masukin, putar terus. Setelah itu kita tarik pakai tang ya, baut itu. Nanti otomatis ini tutup ini akan lepas. Nah, selanjutnya pelor atau gotrinya bisa kita ambil. Kalau model regulator Starchem seperti ini langsung bisa dipakai. Yang pertama tadi kita yang regulator Quantum seperti ini. Ini banyak ditemui di rumahan tadi. Ini saya rekomendasikan untuk dilepas semuanya, baik pelor ataupun di sini istilah kata spuyer atau pengecilnya ya. Tutupnya sebaiknya dibuka aja. Terus selanjutnya ada yang tanya, untuk per di sini dalamnya itu ada per. Ini bisa dilepas, putar ke arah kiri pakai obeng min itu bisa, nanti lepas. Sebaiknya dilepas atau tidak itu tergantung settingan mobilnya. Jadi ada yang mobil yang langsung seperti ini saja udah bisa. Jadi dari regulator ini nanti menuju converter, nanti menuju intake manifold itu langsung bisa. Jadi tidak perlu diputar-putar, tapi ada kalanya kita juga harus melepas pernya juga.
Oke, kesimpulannya regulator seperti ini bisa ya. Saya di sini hanya bercerita untuk regulator kepala, artinya yang menancap di tabung gasnya itu. Ini regulator rumahan kayak gini bisa. Terus selanjutnya regulator seperti ini, Starcam. Bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Kalau kita memakai regulator tekanan rendah, bisa. Jawabannya ini bisa dipakai. Yang pertama itu lepas ininya tadi yang seperti yang saya jelaskan, lepas ininya pakai baut, masukin ke sini. Nah, terus nanti tinggal ditarik, otomatis nanti bisa lepas. Pelornya itu nanti bisa kita buang. Kalau regulator semacam ini nggak perlu dilepas ya. Ini pengecil lubangnya, itu nggak perlu dilepas seperti ini. Kalau ini kan kita lepas, sebaiknya kita lepas yang ini. Kalau yang ini nggak perlu dilepas, nggak apa-apa. Ini langsung bisa dipakai, tancepin ke gasnya. Nanti pakai selang, sini pakai selang, terus converter masuk ke intake manifold. Simpelnya seperti itu bisa. Tapi nanti ada yang merekomendasikan juga pakai 2 jalur, yang minimal pakai 2 jalur stasioner dan jalur untuk RPM menengah ke atas. Ada juga yang pakai seperti ini langsung 1 jalur, bisa juga, tapi saya tidak merekomendasikan itu. Oke, intinya untuk regulator semacam ini Starcam itu bisa dipakai untuk mobil bahan bakar gas. Ini bisa. Oke ya, ini yang kedua bisa. Terus selanjutnya regulator tekanan rendah. Ini merek Polygas. Nah, sama, ini juga bisa dipakai untuk regulator di mobil bahan bakar gas. Caranya yaitu sama, dilepas pelornya, sama penutupnya dulu dilepas. Nanti pelornya diambil, disimpan dulu aja, nggak apa-apa, jangan dibuang. Barangkali suatu saat itu kita masih butuh untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak merusak. Oke, ini bisa dipakai. Kalau regulator semacam ini, yang Polygas dan yang Quantum seperti ini, itu sebaiknya penutup pelornya kita lepas aja, karena biar lebih plong. Tapi kalau yang Starcam seperti ini sebaiknya tetap dipakai penutup lubangnya. Tapi ini tergantung kompresi mesin ya, kebutuhan asupan bahan bakar yang di mesin. Bisa dilepas juga, bisa dipakai juga bisa yang ini. Yang penting pelornya udah diambil. Ini yang kayak gini ya. Ini regulator tekanan rendah. Ini saya contohkan ada 3. Ini kebetulan bekas semua. Terus selanjutnya regulator tekanan tinggi. Ini yang dipakai untuk kompor mawar buat para pedagang. Ini kebanyakan yang ada di pasaran itu mereknya Wingas. Beberapa suhu di perbebeken memang merekomendasikan mobil BBG itu pakai regulator ini Wingas, karena bisa di setel, bisa kecil, bisa besar. Kalau diputar ke arah kiri itu artinya kita buka, makin ke kiri makin besar, kalau ke kanan makin kecil. Begitu ya. Nah, ini regulator, jenis-jenis regulator yang kebetulan ada di rumah saya, bekas-bekas. Ini tadi nyabu di dapur yang ini. Nah, dari regulator ini sebaiknya pakai yang mana? Kalau panjenengan semua mau regulator tekanan rendah, nggak perlu putar-putar, pakai ini bisa. Kalau Anda mau regulator yang bisa di setel keluarannya, pakai ini lebih praktis. Nah, sekarang saya akan bahas kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, ketika regulator tekanan rendah itu udah fix ya. Jadi dia tidak bisa dikecilkan atau diperbesar. Nggak seperti ini ya. Jadi tekanannya itu tidak, keluaran output gasnya tidak bisa diatur sesuka hati seperti ini. Nah, yang model seperti ini ya, terutama yang ini udah nggak bisa di setel. Sebenarnya kalau kita mau modif di sini ada lubang. Mana lubangnya? Ini bisa kita setel juga, cuma
rada ribet. Kalau yang ini juga kita bisa setel. Ini makin diputer itu nanti keluaran outputnya nanti akan berbeda ya, nanti bisa dites sendiri di rumah masing-masing. Nah, kalau saya merekomendasikan yang mana, regulator tekanan rendah atau regulator semacam windgas ataupun regulator yang lainnya, mau yang mana? Jawabannya semuanya bisa. Kalau saya itu lebih ke arah safety-nya, karena semua orang tahu yang namanya gas mohon maaf jeda sebentar. Tadi sampai mana ya? Sebaiknya pakai yang mana? Di antara 4 ini, saya jawab sebaiknya pakai regulator yang double lock atau regulator yang penguncinya bagus. Contohnya ini, merek Polygas. Ini regulator Polygas. Ini kunciannya ada double ya. Bentar. Ini double kuncian. Ini kuncian pertama, ini kuncian kedua. Jadi dia aman. Dan harganya juga lebih terjangkau. Yang penting double kuncian. Saya merekomendasikan yang double kuncian karena apa? Karena ini akan lebih kenceng, nggak mudah ngeses itu. Karena kita tahu yang namanya tabung gas itu karetnya biasanya kalau udah jelek, nggak presisi, ketika dimasukkan tetap ngeses. Itu terutama yang model seperti ini, itu kalau dimasukkan biasanya kalau karetnya udah jelek ngeses keluar gasnya. Nah, rekomendasi kedua tetap menggunakan regulator yang semacam ini kayak Starcam, karena ini penguncinya udah sangat kuat ya, sangat kuat. Terus selanjutnya, kenapa saya nggak begitu merekomendasikan yang ini? Karena dari segi safety-nya ya, safety-nya dia hanya kuncinya ya satu saja nih. Nah, dari sisi pengaman, ini cuma satu kunciannya. Jadi rawan ngeses bocor di sela-sela gasnya itu, tabung gasnya rawan ngeses. Tapi bisa disolusiin. Kita cari solusi dengan cara mengganti karet di tabung gasnya. Usahakan nanti pakai karet yang bagus. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas itu. Jadi intinya bagi Anda semua yang mau merakit mobil bahan bakar gas, semua regulator bisa. Baik regulator tekanan rendah ataupun regulator tekanan tinggi, semuanya bisa. Untuk regulator kepala atau regulator yang menancap di gasnya itu. Terus ada satu lagi yang saya nggak punya di sini, yaitu regulator kopling ya. Regulator kopling itu biasanya itu hanya kepala saja kayak gini. Biasanya hanya dari sini, hanya ini bagian ini langsung ke sini. Jadi dia hanya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Itu dia tekanannya tinggi. Jadi dia langsung los. Itu regulator kopling. Bisakah regulator kopling dipakai di mobil BBG? Jawabannya bisa. Tapi sebaiknya pakai regulator tengah atau regulator kontrol seperti itu. Nah, barangkali nanti ada pertanyaan dari teman-teman BBG terkait dengan regulator mana yang bisa dipakai untuk mobil bahan bakar gas. Jawabannya semuanya bisa ya, jadi tergantung Anda mau pilih yang mana. Tapi kalau saya sendiri merekomendasikan pakailah regulator yang double lock atau yang kunciannya ganda. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Barangkali ada manfaatnya, silakan di share. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.